Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Selamat siang atau selamat pagi ya, soalnya masih ada yang nggak sampai. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, itu suatu anugerah dari Tuhan, suatu hadiah dari Tuhan. Hari lepas hari, setiap kita bangun pagi, kita merasakan bahwa Tuhan udah bangunin kita nih. Dan sepanjang sepekan ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita diberi kesehatan, diberi keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak untuk pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami berada di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja, karena Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini beribadah kepadamu sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biar Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Untuk pagi hari ini kami terus datang di hadirat Tuhan. Biarlah setiap pujian menyembah kami menyenangkan hatimu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan Tuhan sampai tempat ibadah dengan selamat. Karena kami tahu satu hal Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau Allah yang telah menebus setiap dosa kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami, yang memberi kekuatan tatkala kami mengalami badai pencobaan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan bahkan nama-Mu. Biarlah yang segala yang bernafas memuji, menyembah Engkau, Raja atas segala raja. Karena Engkau mulia, Engkau yang kami tinggi, kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja-Mu ya Yesus, bagi
detik terakhir kami mau meninggalkan tahun 2020 ini. Kami mau jadi jemaat-Mu, kami mau jadi pengerja-Mu, kami mau menjadi murid-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh memuji Engkau bersorak-sorai karena Engkau Yesus Raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sampai itu diberkati Tuhan. Amin. Iya. Mari kita angkat satu pujian, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan karena anak Allah yaitu Yesus Kristus. Amin. Menyembuhkan
kita juga punya Allah seperti Tuhan. Yang bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena kita tahu hari esok tahun 2026 kita akan lebih baik lagi. Amin. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya begitu besar setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, haleluya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Lalu Bapa, yang selalu mengerti isi
janji-Mu itu ajaib. Selalu Kau tepati. Walau kadang kami harus menunggu waktunya Tuhan, tapi kami sadar waktu-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Amin Tuhan. Roh Kudus, beri kami ketekunan ketika kami harus masuk masa-masa penantian. Di satu hal kami tetap percaya, setiap firman-Mu ya dan amin. Amin Tidak Tuhan. berubah, tidak tergantikan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah melayani demikian rupa dalam pujian penyembahan. Yesus Tuhan. Mari Bapak pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Yesus. Maksimalkan setiap hal yang baik mereka miliki. Kami percaya ceritalah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Berkat-Mu tercurah atas teman-teman kami hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, Kita sudah semua diberkati. Ya, welcome to Desember. Desember bulan Natal. Ya, Desember bulan Natal udah ada pohon Natal. Ya, walaupun saya cari-cari literaturnya di Alkitab nggak sebut ada pohon Natal. Iya. Ya, ini adalah bagian dari tradisi gereja. Saya ingatkan minggu depan kita sudah masuk Natal. Amin. Kita akan merayakan Natal minggu depan jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore di mana? Di GBT Di sini. Iya. Jadi, apakah sudah siap? Siap. Apakah sudah siap? Siap. Iya. Kita akan belajar hari ini terkait apa yang harus kita persiapkan untuk Natal. Iya. Saya beri tema hari ini Natal bukan sekedar kelahiran. Ya, Natal itu dari bahasa Portugis artinya sebetulnya diambil dari kata dies natalis, hari kelahiran. Kadang-kala kampus, universitas ya menggelar acara dies natalis. Apa itu artinya? Ya ulang tahun kampus itu. Ya. Natal diadopsi di dalam kekristenan. Ya. Natal sendiri artinya hari kelahiran. Jadi setiap kita pas kita ulang tahun ya kita lagi Natalan buat diri sendiri, gitu kan? Kemarin sore di lingkungan tempat saya tinggal di depan musola mereka juga Natalan. Ya, Maulud Nabi itu Natalan versi mereka. Hanya dalam bahasa Arabnya Maulud, dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Latin Natal. Cuma karena orang Indonesia itu terlalu rajin belajar, kagak ngerti hal-hal begitu. Ya. Saya suka katakan. Kadang-kala masalah bahasa itu jadi problematik, jadi perdebatan. Sebetulnya nggak ada yang perlu diperdebatkan. Natal itu hari kelahiran, cuma diadopsi dalam konteks Kristen. Natal itu memperingati atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ketika kita bicara kepada orang luar, oh Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, mereka galau kepala. Tuhan kok dilahirkan? Makanya mereka mainnya kurang jauh sudah. Kurang banyak baca buku, bacanya postingan orang, bacanya status orang doang. Jadinya nggak ngerti hal-hal seperti ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Natal memang satu kelahiran, memperingati kelahiran. Tapi kalau kita melihat, coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 yang ke-11 saya sudah tuliskan di layar ya, kita baca sama-sama 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, setiap kita memang, setiap manusia memang terjadi karena sebuah kelahiran. Kita ada karena kita pernah dilahirkan, ya kan? Gak ada yang gak pernah dilahirkan tiba-tiba langsung gede, langsung dewasa, datang di dunia, enggak. Semua lewat proses alami yang namanya kelahiran. Oke, kita akan flashback dulu melihat sejarah Natal. Ini kadang-kala gak pernah disinggung, gak pernah diajari di gereja. Tahu gak saudara, Natal itu awalnya gimana? Ya udah Natal ya Natal gitu aja kan.
Ketika saudara mendengar kata Natal, apa yang ada di dalam benak saudara? Oh, Natal. Terus apa lagi? Baju baru. Pesta. Apa lagi? Pesta, makan-makan. Iya, makan-makan. Iya, pesta. Iya, foto-foto, lonceng, tukar kelas, tukar kado, door prize, kue, nastar, iya kan? Jadi sebetulnya kita gak ada bedanya dengan mereka. Mereka pakai ketupat, kita pakai nastar, gitu. Sama kan? Dan itu semua tidak tercatat di Alkitab loh saudara. Saya mau kasih tahu, pernah pernik Natal, pohon Natal, tadi door prize, makan bersama, ya kan? Kemudian apalagi baju baru, kue nastar, nggak ada di Alkitab. Itu tradisi gereja, tradisi yang dilakukan gereja untuk sebuah perayaan, untuk sebuah celebration, ya kan? Kalau dalam budaya Jawa potong tumpeng, iya kan? Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, gereja mula-mula ketika gereja pertama kali lahir atau jadi di hari Pentakosta itu, setelah saat itu gereja mula-mula itu tidak merayakan Natal. Mereka nggak merayakan Natal. Saudara dikasih Tuhan, mereka fokus kepada Paskah. Gereja mula-mula fokusnya kepada Paskah, kepada berita penebusan yang dikerjakan oleh karya Tuhan Yesus di kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Paskah itu bentuk peringatannya perjamuan kudus. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun, ya, dari 41 saya bacakan ya supaya kita tahu. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama, ya, gereja mula-mula. Memang ada gereja sekarang namanya gereja mula-mula, GMM. Ya, itu satu sinode dengan kita, itu GBT juga, cuma namanya GBT GMM. Ya. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kapan GBT Faithful Community bertambah 3.000 jiwa? Amin. Amin aja. Kalau kita semua bergerak. Oke, ya kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini bicara apa? Mereka mempelajari firman Tuhan. Ini gereja yang sehat itu mempelajari firman Tuhan, bukan mempelajari salahnya gembalanya. Bukan meributkan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah selalu paham kan? Ya, selalu bilang, selalu apa-apa ada masalah, salah paham, paham selalu salah. Kasihan banget paham. Makanya ini kalau punya anak jangan kasih nama paham ya. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu fellowship. Bisa persekutuan doa, bisa persekutuan untuk jalan-jalan, ya kan? Untuk retret, itu juga sebuah bentuk persekutuan. Kemudian dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti di sini bukan makan-makan, bukan beker. Memecahkan roti di sini menunjuk pada perjamuan kudus. Jadi gereja mula-mula setiap kali mereka kumpul, mereka bikin perjamuan kudus. Setiap kali mereka kumpul, mereka bikin perjamuan kudus. Dan itu diteruskan oleh gereja Katolik. Gereja Katolik sampai hari ini, tiap hari Minggu mereka Ekaristi. Mereka bikin perjamuan kudus. Kalau kita sebulan sekali. Teman-teman di Katolik tiap Minggu mengacu dasarnya dari hari ini. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Ada apa dalam memecahkan roti itu? Bukan makan-makan, bukan ulang tahun, tapi memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Natal sama sekali tidak dilakukan. Kalau saudara membaca seluruh bagian ini cara hidup jemaat yang mula-mula, tidak disebutkan setiap bulan Desember mereka pesta merayakan Natal. No. Gereja mula-mula fokusnya kepada karya Yesus di atas kayu salib. Makanya saya katakan gereja sekarang itu harus back to the Bible, kembali ke Alkitab.
Hari-hari ini gereja terlalu sibuk menghabiskan anggaran yang gak sedikit untuk merayakan Natal. Padahal Alkitab tidak pernah menyuruh kita bikin Natal. Lebih parah lagi, mereka Natal menghabiskan dana sekian juta, sekian ratus juta, ya. Tapi sangat disayangkan mereka hanya pesta, hanya pakai baju baru, tapi kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya Natal itu bicara soal satu pribadi. Natal bukan bicara soal peristiwanya, bukan bicara soal di kandangnya, ya, bukan bicara soal orang Majus, tapi Natal itu membicarakan satu pribadi, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Dan Natal itu mulai dirayakan oleh gereja. Saya mencari literaturnya, ya. Natal dirayakan oleh gereja itu pertama kali itu pada tahun 336 Masehi. Jadi di abad keempat, setelah 300 tahun lebih gereja ada, baru mereka bikin Natal. Dari mana asal mulanya ide Natal itu? Ide Natal itu dicetuskan oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Ada satu kondisi, ada ajaran sesat pada waktu itu yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia yang orangnya baik, etikanya baik, suka menolong, hidupnya kudus, gak bikin dosa. Sampai pada satu titik Yesus ini dijadikan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Itu ajaran kaum Gnostik. Ajaran pada waktu itu seperti itu. Mereka di kalangan Kristen sendiri, mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan. Dia lahir kok. Yesus itu manusia, tapi karena moralnya bagus, gak pernah bikin salah, tutur katanya baik, selalu berbuat kebaikan, menolong orang, punya kuasa juga, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, menghentikan badai. Nah, dia layak dijadikan Tuhan. Karena ajaran seperti ini, bagaimana gereja harus mengcounter dong? Gereja harus mengklarifikasi bahwa itu gak benar. Lalu mereka memutuskan untuk bikin yang namanya Natal, merayakan kelahiran Yesus. Bukan kelahiran seperti biasa, bukan kelahiran seperti pada umumnya orang dilahirkan, saudara dan saya dilahirkan. Tapi yang dilahirkan kali ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Merujuk kepada satu pribadi. Gereja mulai memunculkan Natal sebagai jawaban, sebagai klarifikasi atas ajaran sesat ini. Dan di Natal yang mereka tekankan adalah bukan manusia yang lahir, tapi Allah yang lahir, Allah yang turun dalam kehidupan manusia. Itu sebetulnya konsepnya Natal. Jadi konsepnya Natal di awal itu bukan pesta poranya, tapi mau menjelaskan satu doktrin, menjelaskan satu kenyataan bahwa Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan manusia Yesus dijadikan Allah, beda ya? Ya kan? Beda. Nah, saudara dikasih Tuhan. Lalu mereka, kenapa dibikin tanggal 25? Kenapa kok dibikin tanggal 25? Kok seminggu lagi mau tahun baru Natal, kan sibuk. Pada waktu itu Kristenan dihimpit bukan hanya oleh ajaran sesat dari kelompok Kristen sendiri. Jadi ajaran yang mengatakan Yesus manusia yang sejati, manusia yang hebat dijadikan Allah, itu dari kalangan sendiri, dari internal kekristenan sendiri. Tapi dari luar juga ada tekanan kekristenan. Jadi kalau sampai hari ini kekristenan ditekan, dipersulit, jangan heran dari sononya begitu. Dari zaman dulunya ketika kekristenan baru ada juga udah mengalami penganiayaan, mengalami tekanan. Dari kalangan orang luar, pada waktu itu orang Yahudi dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka disebut kaum penyembah berhala atau kaum paganisme. Paganisme adalah kepercayaan yang menyembah banyak dewa. Langit ada dewanya, matahari ada dewanya,
pada waktu itu yang lagi ngetren, yang lagi naik daun itu penyembahan terhadap dewa matahari. Dan penyembahan terhadap dewa matahari ini dirayakan di Desember, di 25 Desember. Lalu kekristenan melihat, karena yang namanya perayaan itu kan ramai, kayak lebaran. Kita kok nggak lebaran aja ikut lebaran, betul nggak? Ya kan? Ikut-ikutan beli telur jadi lebih mahal kalau lebaran. Yang benih mentega lebih mahal, kenapa? Kita nggak ikut lebaran kok, tapi ikut makan ketupat juga kan. Nah, kondisi ini oleh bapak-bapak gereja kita nggak bisa biarkan. Kita juga harus bikin perayaan sendiri supaya orang Kristen tidak masuk ke dalam budaya penyembah berhala, supaya umat Tuhan pada waktu itu tidak ikut dan budaya mereka. Nanti pertamanya ya iya sih ikut-ikutan makan ketupat, lama-lama nanti bisa ikut sholatnya, gitu kan. Kekristenan berusaha memproteksi dirinya, memproteksi umatnya dengan membuat istilah saya perayaan tandingan. Perayaan tandingan untuk menandingi festival Dewa Matahari. Lalu dibuatlah Natal. Momennya sama, cara merayakannya sama, tapi esensinya berbeda. Esensinya, intinya, maknanya berbeda. Bisa punya gambaran ya saudara, kenapa Natal itu terjadi. Nah ini saya perlu sampaikan supaya kita gak simpang siur ya, supaya kita gak bingung dengan Natal. Kita tetap bernatal, tapi kita bisa mengerti maknanya apa, untuk apa kita lakukan itu. Oke, next. Ya, yang pertama, Natal adalah kedatangan juru selamat, bukan sekedar bayi. Di kartu-kartu Natal, ya di kuipon Natal, selamat Natal biasanya ada bayi dalam palunya. Ya. Nah, betulnya itu hanya visualisasi dari kelahiran juru selamat. Tapi intinya bukan bicara soal bayi yang lahir, tapi siapa bayi itu yang penting. Nah, kalau bicara bayi yang lahir pada tanggal itu, di hari Tuhan Yesus lahir, pastinya di seluruh dunia banyak bayi yang lahir juga, ya kan, banyak bayi yang lahir juga. Tapi Natal itu sedang berbicara tentang kedatangan juru selamat. Lukas 11 tadi katakan, hari ini telah lahir bagimu, bukan seorang bayi kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kok bayi bisa jadi juru selamat? Iya, dia bukan bayi biasa. Dia bukan bayi biasa. Oke. Next kita lihat, Yesus lahir untuk menyelamatkan, bukan hanya untuk hadir. Nah, ini statement ini begitu penting saya sampaikan. Kelahiran Yesus bukan hanya untuk hadir di dunia. Ngapain kalau cuma hadir, nggak ngapa-ngapain? Ya kan? Mohon maaf, sama seperti saudara. Saudara datang ke sini untuk apa? Bukan untuk dilihat, saya untuk diabsen, bukan. Kalau saudara datang ke gereja hanya untuk hadir, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Saudara hadir to do something, untuk melakukan sesuatu. Amin. Saudara hadir di tempat ini untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hadir di gereja? Aktiflah memuji Tuhan. Fokuslah mendengarkan firman Tuhan. Seriuslah ketika berdoa. Jadi kehadiran tidak akan pernah punya arti kalau hanya sekedar hadir. Demikian juga di Natal, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar hadir, jalan-jalan kemudian lihat dunia kayak apa. Di sorga bosan gue lihat dunia kayak apa. Dia datang dengan sebuah misi untuk untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kita buka di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dilahirkan oleh Maria pada waktu itu bukan seperti bayi pada umumnya, tapi dia terlahir bukan hanya untuk hadir, tapi dia terlahir dengan satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10.
Ya, Lukas 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk itulah dia lahir, untuk itulah dia datang ke dunia. Bukan untuk jalan-jalan, bukan sekedar hadir. Dia datang dengan misi. Natal adalah deklarasi. Deklarasi itu pernyataan bahwa Allah turun tangan atas masalah terbesar manusia. Saudara, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kalau saudara mengikuti renungan pagi saya dan ada kata-kata bacaan setahun dan saudara hanya cuma baca itu, gak buka Alkitabnya, saudara gak pernah kata baca Alkitab. Ya, saudara-saudara kita, mereka merayakan kalau anaknya khatam baca kitab sucinya, mereka dirayakan loh. Ya. Berapa banyak di sini yang sudah khatam baca Alkitab? Yang sudah khatam, ulangi lagi, karena ini tidak pernah membosankan. Amin. Lebih membosankan statusnya tetangga. Kadang kalau baca status tetangga, kita lagi damai sejahtera bisa jengkel lihat status. Oh, pamer banget sini orang gitu kan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita lagi galau, kita bisa dapat damai sejahtera. Yang belum khatam segera khatamkan. Amin. Amin. Segera khatamkan Alkitab. Iya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Natal itu pernyataan bahwa Allah turun tangan atas dosa manusia. Ketika manusia pertama kali berdosa di Taman Eden, manusia mencoba menutupi ketelanjangan. Ya, dosa adalah telanjang. Dosa adalah sesuatu yang memalukan. Bicara masalah telanjang, bicara soal sesuatu yang memalukan, betul kan? Ya kan? Saudara kan malu kalau kelihatan telanjang. Walau banyak orang yang hari-hari ini nggak tahu malu, pakai baju kurang bahan, ya kan? Pakai baju sobek sana sini, di bagian-bagian yang dapat spot, sobek, gitu kan? Nah, saudara dikasih Tuhan, manusia menutupi ketelanjangannya dengan daun. Tetapi Allah kemudian mengganti daun itu. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itu bicara soal inisiatif Tuhan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Inisiatif Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, setiap usaha Allah untuk menyelesaikan dosa manusia ditolak oleh manusia. Manusia terus berdosa dan berdosa. Dikirimnya para hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, para nabi-nabi, para hakim-hakim di perjanjian lama. Mereka pun tolak. Kalau saudara membaca kitab di perjanjian lama, selalu mereka dikisahkan jatuh bangun dalam dosa. Ketika mereka diberkati, mereka lupa Tuhan. Ketika mereka susah, nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan orang pemimpin. Mereka udah menang, lupa sama Tuhan. Itu berulang. Semua nabi-nabi Tuhan, Alkitab bilang mereka dianiaya, mereka ditolak, mereka dibunuh. Sampai pada satu titik, Allah di surga melihat gak bisa. Kalau bahasa saya, Allah dia melihat di surga gak bisa. Gua suruh orang ini dibunuh, suruh ini dibunuh, suruh ini dibunuh, gak bisa. Gua mesti turun tangan sendiri. Ya, sama seperti saudara, ketika saudara adalah seorang pimpinan, anak buahmu ditugaskan selalu gagal, apa yang saudara lakukan? Ini saya gua kerjain sendiri. Itu sebetulnya yang terjadi di Natal. Allah udah gak sabar dengan urusan dosa. Dia bilang, oke, aku akan berusaha. Aku akan menjadi manusia. Merasakan seperti yang mereka rasakan supaya aku bisa menyelamatkan mereka. Ya. Masalah terbesar manusia itu bukan gak punya duit. Masalah terbesar manusia itu dosa. Tapi kadang-kala hari-hari ini orang lebih takut gak punya duit daripada berdosa. Ya kan? Orang lebih takut gak punya duit daripada berdosa. Orang berkata, dosa urusan nanti. Yang penting sekarang ada duit dulu. Biar dikasih Tuhan. Untuk itulah Natal itu terjadi. Ya. Untuk masalah dosa inilah Natal terjadi. Natal bukan tentang perasaan gembira atau euforia. Yes, Natalan, ya kan? Senang gak saya Natalan? Senang, kalau panitia udah senang sekarang karena Dana udah closing. Waktu awal-awal pusing, waktu budgeting, waduh sekian juta, sekian belas juta gimana ini?
Tapi hari ini semua bersukacita, amin. Menyelesaikan tahap pertama kita. Amin. Kita melayani di panti asuhan. Yang ikut ke panti asuhan berapa orang kemarin? Biar bersukacita untuk itu. Amin. Semua berderai air mata. Ya. Air mata kasih yang menyentuh hati kita. Kadang-kala kita menjadi orang yang paling susah, orang yang paling menderita. Tapi kalau kita melihat kemarin di tempat itu, anak-anak seusia itu nggak punya bapak ibu. Punya bapak ibu, tapi bapak ibunya entah kemana, nggak ngurusin mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Natal itu bukan tentang perasaan gembira, bukan tentang pesta, tapi Natal itu bicara soal pertobatan. Karena yang sedang kerjakan Allah melalui Natal adalah Dia mau menyelesaikan masalah dosa dia. Dosa tidak bisa ditutup dengan amal. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan satu hal, apa namanya? Pertobatan. Pertobatan. Bilang sama sebelah pertobatan. Tobat. Sadarkah kita bahwa kita perlu penyelamat? Pertanyaan perenungannya adalah sadarkah? Kita sadarkah? Di momen Natal ini kita sadarkah? Kita itu perlu juru selamat. Kita ini orang berdosa. Kita nggak luput dari kesalahan. Termasuk saya. Jadi Natal bukan soal kelahiran seorang bayi, tapi Natal adalah kelahiran juru selamat. Selanjutnya saudara, Natal adalah inkarnasi Allah, bukan sekedar peristiwa manusia. Ya, Natal bukan hanya memperingati manusia. Ya. Di dunia ini ada begitu banyak peringatan, ya kan? Hari Bapa, Hari Ibu, Hari Guru, itu bicara soal peringatan manusia, ya kan? Tapi Natal itu bicara soal Allah yang berinkarnasi. Mungkin inkarnasi terlalu susah kita pahami. Ya. Kita lebih paham nasi goreng, nasi capcay. Inkarnasi itu proses Allah menjadi manusia. Bukan pura-pura, tapi benar-benar menjadi manusia. Bukan Allah yang pura-pura jadi manusia. Saya pura-pura ya kan? Banyak kan para pejabat gitu di TikToknya pura-pura menyamar jadi apa namanya tukang beca. Ternyata begitu ketahuan ternyata gubernur gitu kan. Tuhan itu nggak pernah pura-pura. Dia jadi manusia, benar-benar jadi manusia. Dia jadi manusia seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa itunya lapar, apa artinya lapar. Dia tahu apa artinya kecapean dan ngantuk. Pernah Tuhan Yesus ketiduran? Pernah. Itu waktu nyebrang di Danau Galilea, semuanya sibuk ada pada Tuhan Yesus kecapean tidur. Ya. Tapi kalau tiap kali firman Tuhan tidur itu perlu dipertanyakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Natal itu bicara soal inkarnasi Allah, Allah yang menjadi manusia. Bukan peristiwa manusia, ini peristiwa Allah yang Allah kerjakan. Oke, next saudara. Iya, Allah menjadi manusia. Ini adalah inti kekristenan. Ini yang tidak pernah diajari kepercayaan lain. Mereka menganggap Allah itu terlalu jauh, sehingga kalau mau berseru sama Tuhan harus pakai toa. Takutnya nggak kedengeran, terlalu jauh. Tetapi di dalam Alkitab mengajarkan Dia menjadi manusia. Allah yang serba maha itu mau turun sama dengan kita, dekat dengan kita, dan itulah inti dari kekristenan. Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kepercayaan lain, manusia harus berusaha keras untuk mendekati Allah. Beda ya. Kepercayaan lain, manusia berusaha keras. Amal, ada kepercayaan tertentu menyiksa diri. Puasa bukan Senin Kamis, Senin sampai Sabtu puasa terus, Minggu cuma makan. Untuk apa? Untuk menyucikan diri katanya. Ada yang melakukan berbagai hal ya, supaya berkenan kepada Allah, supaya bisa dekat sama Tuhan. Tapi nggak nyampe-nyampe. Tetapi di dalam kekristenan berbeda. Allah yang ambil inisiatif mendekati manusia. Allah melihat manusia nggak akan mampu mencapai Allah.
ada jarak yang begitu jauh. Manusia yang dengan segala keterbatasannya tidak akan pernah mampu mencapai Allah. Melihat itu, Allah begitu kasihan. Kasihan banget. Udah gua aja yang datangin deh. Gua aja yang datangin. Ketika kita mengandalkan amal, perbuatan, mengandalkan sedekah untuk mendekati Allah, itu sama seperti orang yang lagi tenggelam, orang yang lagi ada di tengah danau atau di tengah laut, dia tenggelam, dia berusaha mencapai tepi. Bisa nggak? Setengah mati, belum sampai tepi udah mati. Melihat itu, Allah yang turun tangan, dia ulurkan tangannya, mari datang, aku akan selamatkan kamu. Cuma degilnya manusia sudah diulurkan tangan gini masih ditolak. Enggak, gue bisa. Berapa banyak kita bersikap seperti itu? Kita merasa gue bisa, gue kan ahlinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menjadi manusia itu inti Kristus. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ya, Efesus 2:6 dan 7 di sana dikatakan, Dia yang dalam rupa Allah mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jelas sekali dikatakan menjadi sama, bukan menjadi mirip. Apa bedanya sama dan mirip? Kalau sama itu ya sama. Sama ya sama. Ya Mama Elo sama Ibu Lilis itu sama. Ya kan? Sama. Dia kan dikasih Tuhan. Kalau mirip, bukan sesungguhnya hanya menyerupai. Tapi dia Allah menjadi manusia. Oke. Yesus bukan manusia yang menjadi Allah, tadi sudah saya katakan, tetapi Allah yang turun menjadi manusia. Melalui Natal, sadarkah kita bahwa Allah ternyata begitu dekat dengan kita. Allah bukan ada di ujung langit sana, bukan ada di belakangnya bulan, bukan ada di planet Mars sana. Dia begitu dekat dengan kita. Bahkan dia begitu dekat, lebih dekat dari tarikan nafas kita. Karena dia sudah menjadi manusia, tinggal di antara kita, seperti Yohanes 1:14. Sadarkah kita bahwa Allah begitu dekat dengan kita? Dengan kasihnya dia menunggu kita bertobat. Dengan kasihnya menunggu untuk kita senantiasa datang menghampiri dia. Tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk dari duit. Kita terlalu sibuk untuk urusan-urusan dunia. Sampai-sampai kita gak punya waktu. Teganya diri membiarkan Tuhan menunggu. Biarkan dikasih Tuhan. Selanjutnya, Natal adalah awal misi penebusan. Ya. Tanpa Natal gak ada Paskah. Jadi kalau saya ditanya mana Paskah, mana Natal lebih penting, dua-duanya penting. Yang penting kita ngerti maknanya. Ya. Natal tidak akan pernah ada manfaatnya kalau kita nggak ngerti. Kalau kita hanya mengejar baju baru, mengejar pesta di sana, ya banyak orang yang Natal itu mendadak jadi orang yang super sibuk. Kenapa? Oh nggak bisa nggak ketemuan? Oh nggak bisa, saya mau Natalan ke sana. Besok dia mau, saya nggak bisa Natalan ke sana lagi. Natalan ke sana lagi. Oh berapa puluh kali ikut Natal, tapi kelakuan nggak berubah-ubah. Itu hanya cuma mau pesta. Saya katakan, orang yang Natal sana Natal sini, maaf saya katakan itu hanya mau pesta. Kita bisa Natal dengan keluarga kita di rumah. Dalam mesbah keluarga kita bisa Natal, Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau mau jadi manusia, Engkau mau dekat dengan kami. Kami yang gak punya apa-apa ini, Engkau mau datang dalam kehidupan kami. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Saudara kalau mau didatangi sama presiden, saudara harus punya dua syarat. Yang pertama, saudara super kaya, atau saudara paling menderita karena musibah. Tangannya putus, kakinya putus, anak miskin tertidur longsor semua, nanti biasa didatangi pejabat. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, enggak, mimpi kali ya. Tapi Tuhan Yesus, Dia mau datang ke dalam kehidupan setiap kita tanpa melihat keadaan kita hari-hari ini. Bahkan ketika kita sedang berdosa, ketika kita sedang tidak taat,
Ketika hati kita masih penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan, Dia tetap hadir dalam kita. Dia bilang, mari nak, aku akan memulihkan kamu. Itulah inti Natal yang sesungguhnya. Ya. Misi penebusan, bukan kelahiran biasa. Markus 10 ayat 45 ini tema Natal ini. Dia datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Melayani apa? Melayani masalah dosa kita, bukan melayani hawa nafsu kita. Banyak kali Tuhan dijadikan sebagai pelayan untuk hawa nafsunya. Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa keliling dunia. Tuhan, berkati aku Tuhan, kalau aku udah kaya, aku bisa palsu teman-teman yang menghina saya selama ini. Tuhan dijadikan pelayan hawa nafsunya. Enggak. Tuhan mau melayani kita untuk memulihkan kita. Dia mau melayani kita untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kepahitan, ikatan-ikatan kebencian yang sudah menaun. Dia akan menyembuhkan setiap luka kita. Jangan anggap remeh luka hati. Ya. Ada kala kita anggap remeh, kita lebih fokus sama luka di tangan. Apalagi luka di wajah, waduh itu paling heboh. Para wanita khususnya kalau ada luka di wajah, buru-buru luka, buru jerawat, sabu aja udah heboh. Kita kadang-kala mengabaikan luka di hati kita. Padahal itu yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya, luka hati. Kenapa? Saudara perhatikan, kalau luka nggak dirawat, lama-lama jadi apa? Harap. Borok kan? Bernanah, bau, busuk lama-lama. Lama-lama bisa diamputasi. Kadang-kala kita membiarkan hati kita terluka. Kita tidak datang kepada Tuhan minta disembuhkan. Padahal Tuhan selalu ada untuk menyembuhkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia datang untuk melayani kita. Ya, kandang bukan akhir dari misinya. Ya, ini kadang-kala dibikin drama kan, bikin kandang-kandangan gitu ya. Yesus lahir di kandang. Kadang-kala saya pernah ikut satu Natalan. Ya, sampai bayi pun ikut drama Natal. Masih bayi, jadi bayi Yesus. Jadi sekarang dikasih Tuhan, kandang itu bukan akhir dari misinya. Akhir dari misi Tuhan Yesus adalah kayu salib. Natal bukan akhir dari kekristenan. Natal baru permulaan. Permulaan kasih yang dinyatakan kepada kita. Ya. Salib dan kebangkitan, itulah akhir dari misi. Tanpa salib dan kebangkitan, Natal hanya pesta budaya. Gak ada beda kayak pagan, gak ada beda kayak orang-orang penyembah berhala. Tapi Natal plus karya salib dan kebangkitannya, itu yang membuat hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pujian Tuhan. Lanjutnya saudara, melalui Natal sudahkah kita hidup dalam identitas yang baru sebagai orang yang telah ditebus? Karena Natal ini rangkaian misi penyelamatan. Masalahnya, kita terima nggak misi penyelamatan? Kita alami nggak karya penebusan? Kalau kita alami, kita sudah ditebus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita ciptaan yang baru, kita harus hidup dengan identitas yang baru, dengan karakter yang baru. Karena kekristenan sejatinya adalah perubahan. Allah ingin merubah hidup kita. Kita berapa banyak kita ingin berubah, tapi nggak pernah bisa berubah. Saya tahu beberapa bapak-bapak yang cenderung emosional, hati kecilmu berkata, aku nggak mau kayak gini sebetulnya, ya kan? Tapi kenapa Pak aku gampang terpancing? Ya, karena kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Kita datang Tuhan, pernah nggak? Kalau pas lagi emosi, mau marah, mau nunjuk orang, saudara berkata ini, Roh Kudus tolong saya, kendalikan saya. Bisa nggak? Kalau kita bisa lakukan itu, langsung itu turun. Yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dengan identitas baru sebagai orang yang telah ditebus. Ya, selanjutnya Natal itu mengundang respon iman, bukan sekedar perayaan. Tadi 1-3 kita melihat apa yang Allah lakukan di dalam Natal. Ya. Juru selamat lahir, Allah mendekati manusia, membawa misi penyelamatan. Sekarang yang keempat ini, bagaimana respon kita dalam Natal? Ya.
Natal itu undangan untuk kita meresponi apa yang Allah lakukan bagi hidup kita. Bukan sekedar perayaan. Sekali lagi, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pesta. Karena kalau kita hanya merayakan Natal, hanya sekedar pesta, nanti bulan Januari pada banyak yang tak klinik juga. Tensinya naik, gula darah naik, kolesterol naik. Karena hanya sekedar pesta. Tapi mari kita memberikan respon yang benar terhadap apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Respon saat Natal. Matius 2:11 itu bicara soal orang Majus. Orang Majus dikatakan datang dari jauh, dari timur. Maksudnya dari timur itu sebelah timurnya Bethlehem. Bukan dari Cikarang Timur, bukan. Datang dari timur, dari sebelah timurnya Bethlehem, dari tempat yang jauh. Mereka dikatakan datang untuk menyembah. Dia datang, dia bingung, dia ngikutin bintang, jalanan bintang, kemudian datang sama Herodes. Hari ini lahir loh di daerah kamu raja. Herodes panik. Waduh, ada saingan gua nih berarti. Waduh, ini ada saingan gua, nggak bisa dibiarin, harus dibantai. Herodes itu orang yang paling paranoid. Kenapa? Dia raja, dia pegang pemerintahan, dia pegang kekuasaan. Yang lahir itu Anak kecil. bayi. Gak mungkin bayi jadi raja kan? Kalau dia udah gede, ya pasti udah mati Herodesnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Majus ini datang kepada Yesus. Kami mau datang, kami menuju kita. Raja, ada raja lahir hari. Kami mau datang untuk menyembah Dia. Ketika kita datang sama Tuhan, apa yang kita mau lakukan? Ketika pagi tadi saudara bangun, oh ya saya harus datang ke gereja. Apa niat hati? Oh, ketemu teman. Oh, begini. Mari kita mau memeriksa hati kita. Tiap kali kita datang kepada Tuhan, apakah benar-benar kita mau datang menyembah Tuhan? Kalau kita mau datang menyembah Tuhan, mau WL-nya falas, musiknya salah, bodoh amat. Yang penting gue nyembah Tuhan. Kalau sikap hidupmu begitu dalam ibadah, saudara akan diberkati. Betul, saudara akan diberkati. Tapi kalau saudara datang ke sini selalu dibingungkan, selalu perhatianmu teralihkan. Waduh, itu fals banget. Oh salah, ya nggak apa tuh lagunya tuh. Ya nggak sinkron sih main musiknya. Saudara datang hanya sebagai pengkritik sebuah ibadah. Saudara pulang gak dapat apa-apa. Yang ada nongol. Di ibadah gini banget gak enak. Tapi kalau kita datang seperti orang Majus, aku mau datang untuk menyembah Tuhan. Bilang sama sebaliknya, datang untuk menyembah Tuhan. Kita pulang, kita diberkati. Orang Majus bukan datang dengan tangan hamba, dia datang membawa persembahan. Apa persembahannya? Mas kemenyan dan gandum. Mereka bawa banyak, bukan cuma satu. Beda kayak kita. Kalau kita datang mengunjungi orang kan, ya datangnya rame-rame, kadonya satu. Datang masing-masing membawa apa yang dia punya. Jangan bawa yang kita nggak punya. Saya tidak sarankan saudara kasih persembahan hasil dari pinjaman online. Beri apa yang ada padamu. Jangan beri yang nggak ada padamu. Jangan kebablasan. Banyak orang kebablasan. Saya pinjam online 10 juta, kasih Natal 10 juta. Itu nggak bijaksana. Tapi apa yang ada padamu. Makanya saya katakan, kita memang bukan gereja gede. Kita bukan orang yang berlimpah, bukan orang yang kaya untuk dunia. Tapi setidaknya saya mau ajar kita menjadi orang yang kaya hati. Kita berbagi. Walaupun nggak banyak yang kita bagikan kemarin di panti asuhan ini. Tapi setidaknya kita belajar untuk tidak menjadi serakah dengan harta dunia. Amin. Kemudian Lukas 2:20 ada para gembala. Para gembala datang melihat bayi Yesus. Kemudian dia pulang memuliakan Tuhan dan menceritakan. Jadi konsepnya di dalam Tuhan itu kita datang kepada Tuhan. Ketika kita pergi dari tempat ini, kita memuliakan Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Dua kehidupan orang Kristen itu, kita datang untuk menyembah, datang untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan apa yang kita punya. Ketika kita pulang dengan memuliakan Tuhan.
Tapi kalau datangnya bukan untuk menyembah Tuhan, datangnya untuk cari kesalahan yang di mimbar, saudara pulang yang diceritakan apa? Kejelekan Tuhannya. Saudara nyebar racun. Saudara nyebar racun. Diberkati nggak? Iya. Nanti lama-lama orang mikir gini, ini orang pulang ke gereja kok ngeluh terus nyelekin si A, si B, si C. Jangan-jangan dia yang jelek, bukan sono. Jangan-jangan dia yang kacau nih, otaknya nggak beres. Saudara dikasih Tuhan, lihat dua contoh ini. Datang untuk menyembah, untuk mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, pulang memuliakan Tuhan. Pulang cerita, saudara pulang dari tempat ini ceritakan kebaikan Tuhan. Nggak usah ceritain kebaikan gembala nggak baik. Ceritain kebaikan Tuhan. Bukan saya menebus saudara, tapi Tuhan yang menebus hidup. Mungkin saya memang salah, tapi Dia yang kita sembah hari ini, yang sungguh mengasihi kita. Kita rela tinggalkan surga yang mulia, turun jadi sama dengan kita untuk satu tugas, supaya kita diselamatkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa respon kita terhadap Natal? Kita masuk bulan Desember, ya, kita happy di bulan Desember. Ya, yang karyawan pasti dapat THR, gitu kan. Yang nggak karyawan ya bikin THR sendiri aja. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Natal menjadi momen kita untuk mempersembahkan hati, hidup, waktu, dan pelayanan kita kepada Tuhan? Mari rayakan Natal bukan hanya di gereja, tapi lewat karakter yang diubahkan. Tunjukkan bahwa kita punya identitas baru sebagai orang yang ditebus, orang yang diselamatkan Tuhan. Ya. Jadi Natal bukan sekedar kelahiran, ya. Natal adalah keselamatan. Natal inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Ya. Natal adalah misi penebusan dan undangan untuk merespon Allah. Undangan untuk merespon Allah. Sudahkah kita menerima undangan itu? Natal merayakan pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Natal bukan merayakan bikisan, Natal bukan merayakan door prize-nya, bukan merayakan baju baru, tapi Natal merayakan satu pribadi yang luar biasa. Mari sama-sama balik berdiri. Saya udah kembali di musik. Dia yang begitu mulia, tapi Dia mau turun ke dunia. Sama-sama kita balik berdiri, kita naikkan pujian mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Sembah Raja
Yesus Kristus, pribadi yang termulia. Dia mau dekat dengan kita, Dia mau menghampiri kita, Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Kelahirannya membawa misi untuk menyelamatkan, memulihkan kita, menyembuhkan setiap luka kita. Haleluya. Sebelum masuk perjamuan kudus, mari datang menyembah Dia. Saudara Agustinus, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan sendiri. Letakkan semua beban kepada Tuhan. Sebelum masuk perjamuan kudus, akui semua dosamu di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar rutinitas. Gereja mula-mula melakukan pemecahan roti. Mereka selalu mengingat karyanya di atas kayu salib. Mereka selalu sadar identitas dirinya adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni dosanya, dia tidak balik lagi ke dosa itu. Orang yang sudah mandi, dia tidak akan mengotori dirinya lagi. Arahkan hatimu kepada Roti dan anggur ini kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Suci kuduskan layak menjadi sarana kehadiran-Mu di dalam perjamuan kudus yang mulia. Tubuh dan darah yang mempersatukan kami dengan Kristus. Tubuh dan darah-Mu yang mempersatukan kami dengan seluruh orang percaya dari berbagai denominasi di seluruh dunia. Biar kami menjadi satu seperti doa-Mu Tuhan Yesus. Suci kuduskan hati kami. Belum kami makan dan minum roti dan anggur, tapi kami boleh layak di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang galau menjadi bersukacita. Rapatas. Kembali sampai pada pujian ini mulia, sembah Raja. Bagi
sehidangan, semeja dengan Tuhan di dalam perjamuannya yang kudus. Ada ayat di setiap roti di tangan. Mungkin itu teguran, mungkin itu nasihat, mungkin itu penghiburan. Terima itu dengan iman. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Nya dahsyat dan berkuasa. Amin. Mari angkat roti, tinggi dari kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku terima dari Bapa ku teruskan kepada-Mu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita minum, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah, tubuhnya dipecah-pecah, tubuhnya banyak luka, banyak lubang, samping karena pemberontakan kita, karena kekerasan hati kita, karena kemarahan kita, setiap kebencian itu. Dia tanggung semuanya itu di atas kayu salib. Ya, supaya kita sembuh, supaya kita sembuh. Tiada batas. Dia akan jawab ampun. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya. Ucapkan syukur untuk apa yang sudah Dia lakukan bagi hidup. Ucapkan syukur karena Dia mau datang dekat dengan kita. Dia mau hadir, Dia mau berkarya dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tebus dosaku, Kau ampuni Tuhan. Terima kasih, haleluya.
mau hidup dengan identitas yang baru. Kami adalah orang-orang yang ditebus. Kami adalah anak-anak Allah yang sudah dilayakkan menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Terlalu besar, terlalu mulia. Tidak terkatakan. Kau speak alone. Kamu jalani hari-hari di depan kami dengan cara yang baru, tidak seperti dulu lagi. Roh Kudus, pegang tangan kami, kuatkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan mengikuti daging kami lagi. Karena perkataan penuh kuasa, firman-Mu ya dalam berkaitan setiap kebenaran ini dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi bagian ingat-ingatan yang selalu kami ingat dan kami lakukan dalam keseharian hidup ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita Terima kasih Tuhan, terima kasih Putra Roh Kudus, terima kasih atas berkat kasih karunia serta nikmat kehidupan panjang umur yang selalu kepada kami Bapak hingga saat ini Tuhan. Tuhan, mungkin ini ada sedikit persembahan yang kami berikan kepadamu Bapak. Terimalah dan jadikanlah, sucikanlah jadi persembahan kami nanti Tuhan, buat bekal kami di surga nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menghadirkan anak yang ganteng ini menjadi keluarga kami. Sudah 1 tahun bersama dengan kami. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai anak ini. Dia diberikan pertumbuhan yang baik, semuanya normal, tidak ada gangguan, buat secara fisik, mental. Rohnya dipegang oleh Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kelak dia akan menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi pelindung buat kakak-kakak. Terima kasih Tuhan. Dia milik-Mu, Kau yang bertanggung jawab atas hidup. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami memuji Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau. Ya Tuhan, semakin di sini, semakin taat dan setia kepadamu. Kami sudah masuk Tuhan perayaan Natal hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah misi Natal Engkau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau bukan dilayani tapi Tuhan melayani. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia ini menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan, Engkau datang untuk menebus kami dari segala dosa kami.
Terima kasih Tuhan, lahirlah Engkau di hati kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Dalam firman itu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau tahu apa yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Sibolga, buat Padang, Siamta, Tarutung Tuhan. Kami berdoa juga buat Aceh Tuhan. Kau tahu Tuhan, banyak kesedihan, banyak yang kehilangan rumah, kehilangan saudara, kehilangan harta. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan semua saudara kami Tuhan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Kau hidup mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di pagi hari ini Engkau memulihkan keadaan mereka Tuhan. Dan mereka selalu merasakan Natal di tahun ini. Dan Tuhan, semua saudara-saudara kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Amin Yesus. Engkau cukupkan segala keperluan mereka Tuhan. Kau hidup mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Biar mereka semua Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Biar mereka juga melakukan tugasnya dengan benar Tuhan. Biar kami sadar semua, biar kami bisa merawat lingkungan kami Tuhan, menjaga lingkungan kami, agar kami tidak mendapat musibah Tuhan, biar kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi semuanya. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat jemaat ini yang saat ini tidak hadir, yang sakit Tuhan, yang lemah. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan. Apapun pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan yang bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan beri yang terbaik Tuhan Yesus. Puji Tuhan namamu. Kami juga berserah Tuhan Natal kami hari Minggu Tuhan tanggal 14 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam Engkau yang melindungi kami, biar kami sehat-sehat semua Tuhan, biar kami merayakan Natal dengan semangat Tuhan. Biar Natal kami berjalan lancar Tuhan, Kau lahir untuk kami Bapa. Terima kasih berkati Bapak Gembala juga Tuhan, beri kesehatan yang ekstra Tuhan. Biar Tuhan Bapak ini Kau pakai lebih lagi. Kami Tuhan domba-dombanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bentar lagi kami mau pulang, kami menunggu berkat dari hamba-Mu. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih karya Tuhan Yesus Kristus yang begitu indah. Bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah keluar masuk, diberkatilah keluarga, diberkatilah hidupmu di tengah-tengah dunia ini, diberkatilah engkau secara rohani, biar imanmu semakin bertumbuh, pengenalanmu akan Tuhan semakin mendalam, pengharapanmu makin kuat kepada Tuhan Yesus. Kau akan menjadi kepala dan bukan. Demikianlah, hendaklah engkau menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan diri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita semua, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.